Ustaz. Ada ustaz yang anjurkan. Pertanyaan ini sudah kali yang ketiga rasanya. Ustaz jawab. Pertanyaan yang sama. Tapi tak mengapa. Karena yang tanya ni barangkali tak dengar jawaban ustaz sebelum ini. Begitu juga yang lain-lain. Ada video seorang ustaz menganjurkan agar berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ganjaran fadilat selawat tersebut 70,000 malaikat. Maaf, 70 malaikat mencatat sampai letih pahalanya selama 1000, riwayat yang lain 2000 tahun. Setiap pagi malaikat sampai letih, yaitu bahasa kiasan besarnya ganjaran tersebut bila kita bersalawat ke atas Nabi dengan salawat ini. Coba dengar bunyi salawatnya. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Ustaz ulang sekali lagi. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Dengan baca salawat itu sekali, 70 malaikat sampai letih, maknanya menulis ganjarannya selama 1000 pagi. Riwayat yang lain 2000 pagi. Hadirin dan hadirat, riwayat ini tidak sahih. Ada ulama mengatakan derajatnya dhaif. Sebagaimana yang disebut di dalam riwayat Tabarani dalam kitab Al-Kabir, terdapat periwayatnya yang bernama Hani Al-Mutawakkil. Riwayat beliau adalah lemah, tidak sahih. Oleh sebab itu, nasihat Ustaz, baca sajalah selawat-selawat yang sahih datang dari Nabi. Yang pendek boleh, yang panjang boleh. Ketika turun ayat 56 surat Al-Ahzab, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang-orang yang beriman, berselawatlah dan beri salamlah kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika turun ayat itu, sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kami orang beriman Allah suruh supaya bersalawat dan memberi salam kepada Tuhan. Bagaimana cara memberi salam? Tuhan telah ajar. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Wa kaifa nusalli alaik? Macam mana kami bersalawat pada Tuhan, ya Rasulullah? Coba dengar jawaban Nabi. Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kamu sebut saja Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadis sahih. Mengapa tak ikut yang ini? Belum lagi yang panjang. Sebagaimana yang kita baca pada tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa tak baca? Ada lagi yang lebih sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dua kali disebut innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ustaz ada tulis ada 7 macam selawat yang sahih datang dari Nabi dalam buku ini. Pedoman salat. Ketika membahas bab membaca selawat ketika tahiyat. Okey. Jadi mengapa kita suka amalkan sesuatu yang tidak sahih? Apalagi dengan ganjaran sekian. Padahal itu tidak sahih. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pak Ustaz, mana yang lebih afdal? Kita buat tawaf berkali-kali, tawaf sunat, dibandingkan kita buat umrah berkali-kali. Mana yang lebih afdal, Pak Ustaz? Kita memperbanyak umrah atau memperbanyak tawaf ketika berada di Mekah? Ketika berada di Mekah. Hadirin dan hadirat, jawaban singkatnya, perbanyakkan tawaf, bukan memperbanyakkan umrah. Sila baca buku Ustaz ini. Ustaz Haji sebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hayatnya hanya 4 kali saja buat umrah. Ada keterangannya di sini. Tetapi tawaf sangat dianjurkan oleh Nabi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram adalah tawaf. Tawaf sunat. Namanya tawaf tahiyatul masjid. Dan kita boleh selalu buat tawaf sunat. Setelah 7 pusingan, kita salat, kita baca Quran, kita doa, kita zikir. Tawaf lagi 7 pusingan. Berulang-ulang kali. Digalakkan. Sebab tawaf, ada tawaf wajib dan ada tawaf sunat. Tawaf wajib antara lain tawaf ifadah, tawaf haji. Antara lain tawaf umrah. Memang mesti tawaf, itu tawaf wajib. Dan tawaf-tawaf sunat, bila ada keinginan untuk tawaf, tawaf. Sedangkan kita ketika itu dalam keadaan berwuduk. Termasuk tahiyat, tawaf tahiyatul masjid. Berulang-ulang kali lagi bagus. Itu penjelasan Ustaz tentang mana yang lebih afdal. Kalau sekedar sekali setelah berada di Mekah, nak buat dari Tanaim, umrah, tak ada masalah. Tapi bila compare mana yang lebih baik, memperbanyak umrah ke dari Tanaim atau Ja'ranah, karena kita berada di Mekah, atau memperbanyak tawaf, yang lebih afdal adalah memperbanyak tawaf. Beribadat dalam Masjidil Haram adalah sangat besar. Bayangkan, sekali saja salat dalam Masjidil Haram, termasuk salat sunat, ganjarannya sama dengan 100,000 kali salat di tempat yang lain. Allahu Akbar. Mengapa tidak ambil peluang itu? Yang ketiga, Pak Ustaz,
Di dalam buku Ustaz, yaitu buku doa, yang Ustaz susun, atau lebih tepat mungkin buku wirid, ada doa yang berbunyi, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan miskin. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang miskin pada hari kiamat. Bukan maknanya kita minta pada Allah supaya jadi papa kedana. Bukan. Doa ini mengandung makna tawaduk, rendah diri. Yang penting dalam agama ini adalah di dunia berkecukupan, bukan kaya raya pun. Hadis tersebut minta agar hidup dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, di akhirat nanti pada hari kiamat masukkan dalam golongan orang-orang miskin, sebab merekalah orang yang paling besar peluang untuk masuk syurga. Orang kaya tidak banyak. Orang kaya tidak banyak. Termasuk orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk syurga dari 10 sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya. Walaupun beliau garanti masuk syurga, kata Nabi, tapi adalah orang yang paling terakhir daripada sahabat-sahabat yang lain masuk syurga karena kekayaan. Itu maksudnya. Kata ulama hadis, doa ini mengandung makna tawadhu, humble, rendah diri. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak Ustaz, setahu saya ada satu tarikat. Nama tarikat itu adalah tarikat Qadariyah. Mereka baca doa yang sama. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Titik, tanpa menyebut yaumal qiyamah. Pandangan Ustaz, karena minta pencerahan, doa tersebut tidak lengkap. Yang lengkap itu datang dari Nabi Muhammad, ada tambahan yaumal qiyamah. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang miskin pada hari kiamat. Doanya boleh, tapi kita tidak sebut itu tak lengkap. Yang lengkap itu, sebagaimana yang tertera di dalam buku wirid, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Yes, itu yang lengkap. Dan terakhir, Pak Ustaz, pada tahun 2000, maknanya 23 tahun yang lalu, saya sudah bekerja. Saya bekerja. Tapi setelah 23 tahun saya bekerja tempat itu, baru hari ini saya jumpa beberapa peralatan milik syarikat tempat saya bekerja. Dia tak sebut syarikat, company atau mana-mana pejabat. Cuma hari ini saya baru terjumpa.
ada file, ada kertas, ada alat tulis, mungkin pensel atau pen, milik syarikat itu. Sekarang setelah 23 tahun, baru terjumpa. Padahal itu sebenarnya milik syarikat. Pertanyaan, apa saya patut lakukan, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat. Karena perbuatan tersebut tidak kita lakukan dengan sengaja. Sebagaimana kita jelaskan pagi tadi dalam kuliah subuh. Nama Allah At-Tawwab, Allah menerima taubat manusia. Allah menerima dan memberi ampunan pada manusia terhadap kesalahan mereka. Sebab kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak cucu Adam, yakni manusia, pernah buat salah. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat. Nah, sekarang kita tobat. Tobat kepada Allah, tobat kepada manusia, ada rukun. Tobat pada Allah, umpamanya kita berjudi, minum arak. Tinggalkan judi, minum arak, tinggalkan. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, azam, tekad untuk tidak ulang lagi pada masa hadapan. Sempurna dah. Tobat nasuha. Allah terima insya-Allah. Tapi bila ada kaitan dengan manusia seperti barangan-barangan tadi, milik syarikat, kita mesti kembalikan kepada syarikat berkenaan. Ada kesalahan pada sama manusia, mesti balikkan harta mereka yang kita ambil tanpa izin. Atau paling kurang minta maaf. Nah, sekarang dah 23 tahun saya tinggalkan syarikat tersebut. Kalau syarikat tersebut masih ada, kembalikan barangan tersebut ke syarikat tersebut. Kalau sudah tidak ada lagi syarikat itu, Islam memberi solusi. Berapa harga daripada barang-barang tersebut, kertasnya, filenya, alat tulisnya. Umpamanya seharga RM50, RM30, sedekahkan di masjid. Sedekahkan pada fakir miskin. Dan mohon pada Allah, ya Allah, berilah ganjaran pahala sedekahku RM30 ini sebagai gantian barang-barang syarikat itu yang saya telah gunakan. Sampaikanlah pahala sedekah saya ini kepada pemilik syarikat tersebut. Kata para ulama, itu di antara caranya supaya kita tidak dituntut nanti di akhirat. Supaya kita tidak menjadi muflis di akhirat nanti. Supaya amal-amal saleh kita tidak diambil untuk dibagi kepada pemilik syarikat tersebut. Itu yang kita termampu. Semua solusi ada dalam Islam. Jangan bimbang. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya.